Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, sudah masuk 10 pertama, sudah habis 10 pertama maksudnya. Sudah habis 10 pertama Ramadan, kita akan melangkah ke 10 kedua. Seperti yang dibincangkan pagi kemarin, sahabat Nabi tentang Al-Quran pernah bertanya, sepatutnya membaca Quran itu sampai khatam berapa lama? Karena Quran kalau tidak dibaca kalau tidak dibaca itu bermasalah besar. Quran kalau tidak dibaca itu bermasalah besar. Maka kita perlu mendengar Al-Quran. Perlu mendengar Al-Quran, perlu membaca, perlu merenungkan, menghayati, mengamalkan, menyebarkan, memperjuangkan dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi dalam sholat kita bersama suratul Muluk itu pun tidak semuanya separuh saja ya. Nah, di sini banyak sekali pengajaran yang dapat kita ambil. Kita ambil satu saja, ayat 12. Ayat 12. Nanti pulang ke rumah buka suratul Muluk, lihat ayat 12. Peringatan Allah pendek saja ya, sebaris. Hanya sebaris saja. Apa kata Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang ada rasa takut kepada Allah. Takutnya takut positif ya, takut yang baik. Takut tu paling kurang ada dua. Ada takut yang tak baik. Takut sama penyakit. Takut terhadap bencana alam. Takut terhadap orang yang jahat. Takut terhadap makhluk yang berbahaya, yang berbisa. Itu takut juga. Itu takut yang tak baik. Kalau takut kepada Allah, takut yang baik. Apa bahasa Arabnya? Khasyah. Khasyah. Ada juga dalam ayat lain, khauf. Khauf juga maknanya takut. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, Allah itu gaib. Allah itu tak nampak, tapi Allah ada di hatinya selalu. Di masjid ada Allah di hatinya, di rumah ada Allah di hatinya, di jalan, di tempat kerja, di mana pagi, sore, siang, malam, bulan Ramadan, di luar Ramadan ada Allah di hatinya. Yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb, takut kepada Allah. Apa pulangannya? Apa hasilnya? Lahum maghfirah. Orang itu akan diampuni dosanya. Orang yang takut kepada Allah, otomatis dosanya diampuni Allah. Setelah itu apa lagi? Wa ajrun kabir, dapat surga Allah. Dapat surga Allah. Dapat pahala yang besar. Hembusan nafasnya berpahala. Gerak langkahnya berpahala. Gerak geriknya berpahala. Bangunnya, tidurnya, makannya, minumnya, imsaknya, menahan dari makan dan minum, imsak bulan Ramadan berpahala. Karena dia ada apa? Ada khasyah. Ada Allah di hatinya. Subhanallah. Khasyah melahirkan maghfirah, melahirkan keampunan, dan melahirkan ganjaran yang besar, termasuk jannah. Ini sama dengan ayat dalam surah Yasin yang selalu juga kita baca ya. Dalam Quran ini banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Kalau kita lihat dalam surah Yasin, di sana apa kata Allah? Nah, di sini katanya wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshiru bi maghfiratin wa ajrin karim. Ayat 11. Tadi ayat 12. Surah Yasin ayat 11.
wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman. Di sini dibilangnya Ar-Rahman. Dalam surah Al-Mulk Ar-Rabb. Kita mesti belajar apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rabb, apa itu Rahim. Kalau tidak belajar mana tahu ya? Tidak tahu dia Rahman itu apa, Rahim tidak apa, tidak tahu. Padahal puluhan kali dibaca sehari semalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Rabb. Rabb wajib dibaca. Dalam surah Al-Mulk dikatakan wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Rabb. Subhanallah. Dalam tafsir, dalam kamus Arab, Rabb itu maknanya bukan hanya Tuhan saja. Kalau kita lihat terjemahan bahasa kitanya, terjemahan Quran nanti, Tuhan itu satu di antara maknanya. Maknanya lebih 10. Kalau kita belajar lah ya. Kalau kita belajar makna Rabb, makna Al-Khaliq pencipta. Makna Murabbi yang mendidik, yang menjaga kita ini. Makna Muslih yang memberi kepentingan kita. Dikasihnya Ramadan. Ini Rabb yang mengasih. Apa perlunya Ramadan? Kita wajib menikmati rasanya lapar. Kita wajib menikmati manisnya kehausan, dahaga. Lapar dan dahaga wajib dirasakan. Supaya kita tahu nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya senang. Kita disuruh susah supaya tahu nikmatnya senang. Kalau tidak dia tidak terasa. Kalau dia makan saja 12 bulan setahun, tidak ada lapar, tidak ada dahaga, dipikir orang tuh semua senang. Maka puasa ini al-imsak Ramadan melatih kita untuk memikirkan orang yang susah. Antara lain lah ya. Baik. Dalam ayat tadi, innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Rabb. Ada doa yang diajar Nabi ya. Doa ini jarang yang tidak dibaca. Kata sahabat, doa ini kalau Nabi bersama sahabatnya, doa ini dibacanya sebelum berpisah, sebelum beredar. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kasihlah kami manisnya rasa khasyah, manisnya rasa takut yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Kenapa berani buat maksiat? Tidak ada khasyah, artinya tidak takut. Kenapa berani tidur waktu azan? Kenapa berani tidur waktu subuh? Allah memanggil ke rumahnya, tidak ada khasyah, tidak ada takut. Kalau ada takut, rasa khasyah ada? Tidak mungkin dia tidur. Tidak mungkin dia tidur waktu azan berkumandang. Tidak mungkin dia tidur waktu salat telah ditegakkan, diiqamatkan di rumah Allah. Maka zaman dulu orang-orang yang tidak datang sholat itu nanti didatangi sesudah sholat. Ditanya dia, Pak, kemana tadi Pak? Rasulullah juga sholat subuh pernah bangkit menanya orang yang tidak datang. Nabi Muhammad tahu, walaupun baginda menghadap kiblat, yang di belakang Rasulullah tahu siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Itu kehebatan Nabi Muhammad ya. Maka ditanyanya orang yang tak datang, kenapa tak datang? Tidak ada rasa khasyah. Pentingnya rasa khasyah. Kalau ada khasyah, dosanya diampuni. Kalau ada khasyah, jannah dapat, surga dapat. Jadi kunci nak dapat surga, dapat jannah di sini khasyah. Maka baik sekali kalau kita coba menghafal doa tadi ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kami, limpahilah kami, karunialah kami manisnya rasa khasyah yang dapat membendung kami dari kemaksiatan. Kenapa berani membuat kemaksiatan? Kenapa berani melakukan dosa? Karena tidak ada khasyah, tidak ada rasa takut. Malah ulama mengatakan, lau arafan nas azamatallah lama asaufu, katanya. Kalau manusia arif, insaf, sedar, kalau manusia itu tahu
keagungannya Allah, kebesarannya Allah, tidak mungkin berlaku yang tak betul, tidak mungkin membuat maksiat, tidak mungkin membuat dosa. Jadi itulah ya ayat 12 surah Al-Mulk dibacakan terakhir penutup. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang beriman yang ada khasyah dalam hatinya, takut kepada Rabb, takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah bil ghaib, walaupun Allah tidak nampak di matanya, tapi ada hadir di hatinya selalu. Siapa yang ngasih saya hidup? Siapa yang ngasih saya tenaga? Siapa yang ngasih saya akal? Siapa yang ngasih saya kesehatan? Siapa yang mengasihi saya? Siapa yang mengasihi saya? Saya tinggal di bumi mana? Saya menghirup oksigen siapa? Siang hari saya menggunakan sarana matahari, siapa yang punya? Air siapa yang memberi? Bumi tempat bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, sawah ladang itu bumi siapa? Ada Allah di hatinya. Ada Allah di hatinya? Subhanallah. Walaupun tidak nampak di mata, nampak di hatinya. Lalu orang itu akan diampuni dosanya. 10 ayat ini ya, 10 ayat 12 ini untuk keampunan dosa. Tingkatkanlah rasa keyakinan, rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita selalu diampuni. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافنا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.